أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدقنا ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون ولو كره المشركون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Kita sudah bisa melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri dilangsungkan dengan khutbahnya. Pada kesempatan kali ini pertama saya selaku khatib dalam melaksanakan sholat Idul Fitri, izinkanlah mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila ada kata-kata yang selalu menyakiti masyarakat Masjid Jami Nurul Muttaqin, apabila hati selalu berprasangka tidak baik pada masyarakat Masjid Jami Nurul Muttaqin secara individual. Pada kesempatan kali ini izinkanlah tolong dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, pun juga sama apabila saudara-saudara jamaah sholat Idul Fitri rahimahumullah, apabila ada prasangka atau hati yang tidak baik terhadap saya pribadi atas nama Muhammad Afifuddin Tamam, pada kesempatan kali ini mudah-mudahan di alam mahsyar nanti kita sekalian diampuni segala dosa oleh Allah, amin ya rabbal alamin, dan kita sekalian mendapatkan cucuran rahmat dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ada 3 poin yang saya utarakan. Yang pertama adalah mari kita tingkatkan rasa syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Pada kesempatan kali ini Allah timbulkan dengan kudrat dan iradatnya Allah. Allah berikan wabah untuk seluruh manusia di alam dunia ini yang akhirnya menggemparkan dunia. Tetapi dengan iradatnya Allah, ketika orang lain tidak bisa melaksanakan sholat Jumat, kita orang Cijeruk masih bisa melaksanakan sholat Jumat.
Ketika orang lain tidak bisa melaksanakan sholat taraweh, kita masih bisa melaksanakan sholat taraweh. Ini merupakan salah satu iradatnya Allah, salah satu daripada nur gerhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, wujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kita lihat ketika Bani Israel pada waktu itu dipimpin oleh salah seorang nabinya, yaitu Nabi Allah Khidir alaihissalam. Allah turunkan balai kepada Bani Israel. Kenapa? Apa dasarnya? Apa asbabnya? Satu di antaranya karena tidak mengikuti daripada aturan Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita selama ini di kampung Cijeruk tercinta ini, khususnya Masjid Jaring Jamidul Muttaqin, Allah akan selalu pelihara dari wabah-wabah penyakit dan virus corona. Amin ya Allah. Yang kedua, mari kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini data otentik, realita menyatakan ketika orang lain beribu-ribu, bahkan ratusan ribu, bahkan jutaan di dunia yang kena virus corona, tetapi Allah masih bisa berikan kesempatan kepada kita sholat Idul Fitri pada kesempatan kali ini. Ketika orang lain banyak yang tidak melaksanakan puasa karena Allah ambil nyawanya, Allah berikan panjang umur terhadap kita sekalian. Oleh sebab itu, ini bukti Allah sangat menyintai kepada kita agar supaya kita diberikan kesempatan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Karena Innallaha fa idza taqabbala 'abdin wa faqahu bi amalin sholihin ba'da. Ketika kemarin di bulan puasa kita meningkatkan sholat sunnah, di antaranya tarawih, bacaan Quran, sedekah, bahkan zakat fitrah, dan kita melaksanakan puasa, haus kita tahan, dahaga kita tahan, lapar kita tahan. Tetapi ciri-ciri orang yang diterima ibadah puasanya oleh Allah, idza taqabbala amala abdin wa faqahu bi amali sholihin ba'dahu. Lihat ketika datang bulan Syawal, apabila dia masih konsisten, masih istiqomah, masih mau melaksanakan ibadah, masih mau muraqabah sama Allah, wusul sama Allah, selalu meningkatkan ibadah kepada Allah, maka itu orang dikatakan yang diterima ibadahnya oleh puasanya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Tetapi apabila kita setelah datang bulan Syawal ini bukan semakin meningkatkan ibadah, bahkan konsisten pun tidak, bahkan menjauhi akan segala perintah Allah, nilai-nilai ibadah kita lakukan, nilai-nilai ibadah kita tinggalkan, bahwa puasa kita itu fa'lamu, ketahuilah olehmu, kata Rasul pada sahabat, bahwa puasa kita itu ditolak oleh Allah. Na'udzubillah. Tarawih kita, puasa kita, termasuk zakat fitrah kita ditolak oleh Allah. Apabila datang bulan Syawal ini, kita tidak bisa meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu yang ketiga, istiqomah di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Apabila kita istiqomah ibadah kepada Allah, khususnya kampung Cijeruk, Masjid Jami Nurul Muttaqin, innallaha annal bala idza nazala ala qaumin wa fihim zakirun hada anhul bala. Ketika Allah turunkan balai, itu virus corona, COVID-19, wafihim zakirun. Tetapi ada sebagian orang-orang kampung Cijeruk yang selalu zikir sama Allah, selalu ibadah sama Allah, selalu muraqabah sama Allah, selalu melaksanakan sholat berjamaah, selalu melaksanakan wusul. Ketika malam datang selalu muraqabah sama Allah, hada anhul bala, maka virus corona tidak akan datang ke kampung Cijeruk. Jikalau orang-orangnya, jikalau orang kampung Cijeruknya selalu mengingat kepada Allah Subhanahu. Tetapi kalaupun kita bisa melaksanakan aturan dari pemerintah, entah itu namanya physical distancing atau kita memakai masker itu bukan jaminan. Memang betul kita harus melaksanakan aturan dari pemerintah, tetapi bohong jikalau kita tidak melaksanakan aturan dari Allah, maka yakin yang namanya virus corona, wabah akan diturunkan ke kampung Cijeruk tercinta ini. Oleh sebab itu,
Di dalam waktu yang amat singkat ini, di dalam waktu penghujung akhir zaman ini, sudah banyak terjadi alamat saat, ciri-ciri daripada kiamat terjadi, sudah banyak sekali. Yuk mari kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah. Kenapa? Yang kita takutkan adalah apabila kita selalu mengejar materi dan duniawi, kita tidak bisa melaksanakan ibadah kepada Allah, meninggalkan ibadah kepada Allah. Apa yang kita cari? Takutnya ketika kita meninggal nanti, posisi kita, hati kita dalam keadaan lupa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, 3 poin. Pertama, tingkatkan bersyukur kepada Allah, karena kita diberikan kesehatan oleh Allah, panjang umur oleh Allah. Yang kedua, istiqomah melaksanakan ibadah kepada Allah, minimal kita konsisten. Jangan lupa kita ramekan majlis-majlis zikir, majlis-majlis sholawat, majlis-majlis taklim. Kenapa? Karena itu balai tidak akan datang ke kampung kita. Ikuti aturan Allah, ikuti aturan Rasulullah, dan ikuti aturan pemerintah. Niscaya kampung Cijeruk yang kita cintai ini akan selalu Allah berikan keamanan dan keselamatan. Insya Allah jadi qaryatun baldatun warobun. Insya Allah. Terakhir, mungkin dari saya pribadi hanya dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Mohon maaf apabila ada perilaku yang salah. Mohon maaf selama ini saya selalu mengajak kepada masyarakat untuk tolak ilmu, untuk pengajian, untuk berjamaah, untuk zikir, untuk baca sholawat. Kenapa? Karena memang itu pahala-pahala yang kita harapkan nanti di alam mahsyar. Dan apabila saya selalu mengajak santuni anak yatim, tolong punya rasa simpati kepada rakyat masyarakat yang ada di kampung kita atau tetangga-tetangga kita, karena sekarang sangatlah terasa ekonomi di dalam masa virus corona ini. Harapan kita, mudah-mudahan COVID-19 virus corona ini Allah akan segera cabut ya Allah. Mudah-mudahan virus corona wabah ini Allah akan segera tiadakan ya Allah. Mudah-mudahan segala wabah yang ada di Indonesia ini segera dicabut oleh Allah. Ya Allah, dengan barokahnya ini hari, mudah-mudahan guru-guru kita, para kiai, para ustaz, alim ulama, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan panjang umur, istiqomah dalam ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan ya Allah, aparatur pemerintah, RT, RW, lurah, bahkan sampai presiden menjadi aparatur pemerintah yang amanah ya Allah. Mudah-mudahan dengan barokahnya Ramadan dan barokahnya Idul Fitri, kita sekalian ketika sekarang lagi menghadapi wabah corona ini, Allah berikan kesabaran ya Allah. Allah berikan kesabaran ya Allah. Allah berikan kesabaran ya Allah, hingga perekonomian yang ada di Indonesia segera pulih kembali ya Allah. Terutama kita ya Allah, mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian, mohon maaf sebagaimana yang kemarin sudah dikatakan oleh DKM bahwa langsung kita memberikan barisan ke depan dan langsung kita yang dari depan pulang langsung. Dan saya pribadi insya Allah apabila ada salah-salah kata atau prasangka dan semacamnya, saya pribadi sudah bebas, tidak akan ada tuntutan nanti di alam mahsyar insya Allah. Wal'afumikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqana wa nasara
من الخطايا